عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق تحسن بها لنا الأخلاق على آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم من علينا بسماء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقارنا بعوام الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له وعلمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم أقبلوا مني. Aqbilu madhab sira kabeh minni saking isun fa ini karena satune sedekun nasiun kang nasihat. Nasihat itu bahasa Arab, cuma udah menjadi bahasa resapan, udah menjadi bahasa Indonesia. Nasihatun, orangnya disebut nasih. Kalau bahasa Jawanya ngarepaken bagus, mengharapkan baik. Jadi ketika kita menasihati orang, artinya kita mengharapkan dia jadi baik. Gitu. Nasihah udah jadi bahasa Indonesia. Berapa puluh persen bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab.
iku nasihun kang ngarepaken bagus kang nasihat lakum kedue sira kabeh anau ta isun iku nahiatun arah ane kang saking isun wa'akum lan saking sira kabeh fi jami'i ma dalam sakabeh barang anak kang utawi isun iku fi tetep ing dalem ma ana utawi isun iku nahiatun ka arah anhu saking ma atafarriju atafarraju ngabuka isun ala fa'lillahi atas pegawaiannya Allah azza wa jalla fiya tafarruj ing dalam isun wa bikum lan ing dalam sira kabeh la tattahimuni aja curiga sira kabeh ing isun pa ini kana satune isun iku uridu marupaken isun laku pada sira kabeh ininya kali ya ononya kali ya kurang pas apa? Iya, udah nggak usah biarin. Pak ini kurang satu nesun iku uridu ngarapakan isun lagu pada sira kabeh ma ing barang uridu kang ngarapakan isun li nafsi kadue awak isun. Qala wis nandika sapa nabi kang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nandika ing hadis la yukmilu mu'minu imanahu hatta yurida li akhihi al-muslim ma yuriduhu li nafsihi. Manane la yukmilu ora bisa nyampurnakan seorang mukmin wong kang beriman imanahu ing imane mukmin hatta yurida sehingga ngarapakan seorang mukmin li akhihi maring dulure mukmin al-muslimah kang muslim maing barang yuridu kang ngarapakan sapa al-mukmin o ing ma li nafsihi maring awake al-mukmin. Hadza utaika lagi kauliku qaulu amirina ucapan raja isun sadaya waro isina lan pemimpin isun sadaya wakabirina lan tokoh isun sadaya wakoidina lan panutan isun sadaya wasafirina lan duta besar isun sadaya wasyafi'ina lan kang nulungi isun sadaya muqaddimin nabiyina kang dadi pemimpin para nabi kabeh wal mursalina lan para utusan kabeh siddiqina lan para wong kang bener kabeh min zamani Adama awit saking zaman Nabi Adam alaihissalam ila yaumil kiamat itu maring dina kiamat. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan sehingga lebih-lebih diberi hidayah sehingga bisa hadir di malam ini kajian rutin. Mudah-mudahan segala niat dan aktivitas kita senantiasa dibimbing dituntun lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dijadikan ahli ridho terhadap setiap episode, ahli sabar terhadap setiap cobaan, dan ahli syukur terhadap setiap nikmat-nikmatnya. Nasihat wa nasihatul qadir ya qawmi aqbilu minni fa inni nasihun lakum. Terima nasihat saya ini, terima
Udah berapa halaman yang dinasihatin beliau? Udah 60 lebih halaman. Intinya 3 hal tadi, radini bil qadaik, sabrini ala balaik, auzi'ni syukran na'maik. Itulah 3. Seluruh nasihat beliau bermuara kepada 3 tadi. Ridho dengan setiap episode dari Allah, hati ya, untuk hati. Lalu sabar dengan setiap cobaan-cobaan yang tidak bikin nyaman. Yang ketiga, syukur terhadap setiap karunia. Terima apapun yang saya sampaikan, nasihat-nasihat. Ana nahiyatun nani wangku. Saya ini bukan hanya ngurusin diri saya, bukan, tapi ngurusin kalian juga semua. Ana nahiyatun anhu at-tafarruj ala fa'lillahi azza jalla fiyya wa fikum. Saya ingin nolong kalian, saya buka, saya jelasin apa yang diperbuat oleh Allah pada kita. Makanya ngaji ini harus sudah tamat ngaji tauhidnya, sudah tamat wahdaniyah bidzat wa sifat bil amal, sudah tamat sifat 20. Nah, minimal itu. Yang belum tahu silakan minta YouTube Tauhid Zat sama yang sudah banyak dapat di sini. 13 episode minimal itu sudah menyimak ya. Belum nanti tauhid sifatnya. Beda sama Wahabi, dia hanya asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah. Kalau kita sifat 20, Wahabi nggak percaya sifat 20. Jadi saya ini bukan hanya ngurusin diri saya, ngurusin kalian juga. Saya ingin nolong kalian, saya buka, saya jelasin apa yang dikerjakan Allah, diperbuat Allah, baik kepada diri saya maupun kepada diri kalian. Apa yang ditakdirkan Allah kepada diri saya maupun kalian. La tattahimuni, kalian jangan curiga sama saya. Ayah baik. Fa inni uridu lakum ma uridu nafsi. Saya tuh ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan juga, gitu. Saya ingin kalian memperoleh apa yang saya peroleh juga. Saya ingin jadi ahli ma'rifat, kalian juga supaya begitu, gitu. Saya ingin saya jadi ahli ibadah, kalian juga supaya begitu. Saya ingin saya jadi ahli ridho, ahli sabar, syukur, kalian juga supaya begitu, gitu tuh maksudnya. Saya nggak pernah egois. Saya ingin ke surga, kalian juga supaya ke surga. Saya ingin berkah dunia, akhirat, saya juga pengen kalian begitu, gitu. Saya ingin dapat ridho Allah sebagai puncak segala-galanya, saya juga pengen kalian begitu. Nih, kalau nggak percaya, Nabi pernah bersabda begini, la yukmilul mu'minu imanahu hatta yurida lakil muslima yuriduhu li nafsi. Seorang mukmin belum menyempurnakan keimanannya sehingga dia menghendaki untuk saudaranya muslim sesuatu yang dia kehendaki untuk dirinya, gitu. Belum sempurna iman seorang mukmin kalau dia belum pengen orang lain kayak dirinya, gitu. Kalau secara duniawi nih, kalau secara duniawi. Dan ini hadza qaulu amirina, ini ucapan bukan sembarang orang. Bukan sembarang tokoh, bukan sembarang raja, bukan sembarang leader.
Oh, ini ucapan junjungan kita, raja kita, junjungan kita, tokoh kita, panutan kita, duta besar kita, penolong dunia akhirat kita, muqaddimin nabiyyin mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, wasiddiqin, orang-orang jujur, min zamani Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Pemimpin ini yang ngomong begitu bukan sembarang orang. Manusia termulia sejagat, manusia termulia dunia akhirat, manusia panutan, manusia seluruh dunia akhirat. Di dunia jadi pemimpin, di akhirat jadi pemimpin. Ini ucapannya tuh, la yukmilul mu'mina imanahu hatta yuridal akhir muslima yurdu li nafsi. Seorang mukmin belum menyempurnakan keimanannya kecuali dia menghendaki untuk saudaranya muslim sesuatu yang ia kehendaki untuk dirinya sendiri. Waduh, harus didengar nih sama Sahron ini. Beli jam aja 11,7 miliar, Masya Allah. Patung sekian ratus juta, patungan Iron Man. aduh. Kalau kau pengen jam harga 11 miliar, yang lain beliin atuh, gitu. Baru tuh iman kamu sempurna. Ini dari sisi dunia dulu. Kalau kau pengen Alpardo atau yang lain beliin atuh, gitu. Atau itu diambilnya sama anak kecil itu jam. Atau bingung, iya jam naon dia. Akhirnya kata ibunya, aduh itu jam, ulangin, bukan hak kamu nak. Akhirnya kembaliin ke Pak RT RW. RT RW nya wilayah Ahmad Sahroni. Atau monyet dikasih kelapa yang belum dikupas, bingung gimana cara makannya ini. Masya Allah. Tenang. Indonesia sekarang sedang sakit, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah sejahterakan, dan dikasih pemimpin-pemimpin yang bersih, yang baik, yang amanah, dan Prabowo dikuatkan lahir batin oleh Allah. Kalau mendengar berita-berita politik mah pusing. Kalau kata saya Ibnu Athaillah, ngapain lo pusing mikirin urusan orang? Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan hatimu dari merasa mampu ngatur. Yang bisa ngatur siapa? Yang bisa ngasihin enak tidak enak siapa? Tanpa izin Allah bisakah siapapun selain Allah? Nggak bisa. Arih nafsaka minat tadbir, maqama bihi ghairuka. Terus apa tuh? Pesannya saya udah tahu. Yang bukan urusanmu ngapain lu pikirin, gitu bahasa kita. Lu ngapain mikirinnya bukan urusanmu? Lah semua urusan siapa yang ngurus? Allah. Ini untuk hati nih, enak ini kalau diamalkan. Jadi kejadian hiruk pikuk politik sekarang nih, lihat, dengar, lupakan. Lihat, dengar, lupakan. Nggak, kembalikan ke Allah, Allah pusing-pusing. Tapi saya senang, ya senang-senang boleh. Saya jadi ikut senang tuh, grup wakaf sekarang jadi grup politik. Gak apa-apalah, melek politik, hiburan. Habis gak ada yang kirim wakaf, udah jadi grup politik aja. Oh, no problem. Ada yang pro kontra, biarinlah manusia. Biar ketika terjadi udah tenang gitu. Oh iya, kemarin udah diinfo. Oh iya. Nah, ini sedang beredar lagi. Kalau tambang di Indonesia, barang tambang dikelola dengan baik, amanah, maka seluruh kepala di Indonesia dapat 27 juta gratis tanpa kerja. Itu anggota dewan siapa kok? Mahfud MD juga kan bilang begitu. Terus siapa lagi itu yang mantan KPK?
Jadi barang tambang di Indonesia ya minyak bumi, ya nikel, batu bara, timah, kalau dikelola oleh orang-orang yang amanah, penduduk Indonesia bukan per keluarga, per orang, dari bapak ibu sampai bayinya dikasih 20 juta per bulan gratis tanpa usaha, tanpa kerja. Itu baru tambang, belum perhutanan, belum perikanan, belum tetek bengek. Jadi Indonesia bakal jadi seperti negara apa tuh, Qatar ya. Qatar, dari bayi, dari nikah sampai beranak, sampai rumah dijamin oleh negara. Kenapa? Minyaknya melimpah gitu. Dan Indonesia lebih subur dari mereka. Tempat kayu dan batu jadi tanaman. Gitu. Tapi kembali lagi, oh enggak, saya takdir nak kuduki, tenang deh gitu. Cuman secara ikhtiari nanti ada yang masuk surga, masuk neraka gitu. Pejabat yang amanah surga, sah Gus Dur, surga sana Gus Dur. Selain Gus Dur, wallahu a'lam bishawab. Gus Dur wali mah pasti ke surga. Jadi lihat, dengar, serahin ke Allah. Lihat, dengar, serahin ke Allah. Gitu supaya hati nggak ikut mikirin dunia. Gitu. Lihat, ingat, yang ngutang serahin ke Allah. Kalau ingat aja stres nanti, nggak mau bayar. Yang jujur berkah dunia akhirat, yang tidak jujur celaka dunia akhirat. Gitu aja. Gitu. Kalau ARB siapa ARB? Kan ada KDM, ada ARB. Siapa ARB? Oh, Burjal Bakri. Iya, zaman singkatan. Nanti ke depan kita pilih ARB sama KDM katanya. Kenapa emang ARB dipilih? Anies Rashid. Hah? ARB-nya Anies. Oh, Anies Rashid Baswedan. Oh. Jadi benar ya, politik tidak pakai akhlak menghalalkan berbagai cara. Kalau perlu nyawa taruhannya itu politik. Nggak pakai akhlak artinya nggak pakai iman gitu. Menghalalkan berbagai cara untuk tercapainya sebuah tujuan, itu politik. Jika tidak dipondasi oleh iman, maka akan seperti itu. Tapi kalau pakai iman, walaupun bukan negara Islam, pakai iman, pakai akhlak, pakai rumus-rumus Islam, tapi tidak berarti berlabel Islam. Walaupun tidak negara syariah, tapi melaksanakan kaidah-kaidah syariah. Seperti mana kata Gus Dur, sering banget itu masih menyampaikan tasarruful imam manutun bimaslahatir rakyat, kalau nggak salah begitu, kaidah usul fikih. Manajemen seorang pemimpin muaranya harus demi kesejahteraan rakyat gitu. Apapun kebijakan-kebijakan dari seorang lurah sampai presiden itu harus demi kebaikan rakyat, gitu doang. Gimana caranya rakyat supaya ibadahnya enak, makannya tidak sulit, kawinnya mahal, gitu. Sembako murah semua, listrik murah semua, kalau perlu gratis, gitu. Itu tak. Sayyidul qaum khadimuhu, pemimpin sebuah masyarakat itu dan pelayan, melayani masyarakat. Luar biasa. Saya bukan pencitraan, saya mah. Kata siapa tuh? Kata siapa? KDM. Sampai luka-luka kemarin ya, kena tipu. Aduh, nggak ada itu gubernur bupati yang turun ke peperangan. Wallahu a'lam. Apa hikmahnya Allah mentakdirkan sosok KDM, kita nggak tahu. Apa hikmahnya kejadian-kejadian yang sedang panas ini.
Saya jadi ikut-ikutan nge-share tuh ke grup wakaf. Ya udah, oke. Lagi musim nggak apa-apa lah. Ada aja tuh, ini grup wakaf, grup investor, ngapain nge-share politik? Dia juga kagak pernah ngirim wakaf. Lucu ya jelema. Kalau kata stiker, kalau stiker Jokowi, lucu ya rakyatku. Ada. Kalau dia rutin ngirim rada pantas ya. Komentar kita nggak pernah ngirim itu. Tapi nggak apa-apa, ini mas sedang mentafakuri kelucuan aja deh. No viral, no justice gitu kan. Itu udah hukum apa itu? Nah zaman sekarang gitu harus diviralkan dulu baru hukum bicara. Yaitu semua Allah yang memviralkan hakikatnya supaya diurusin gitu. Biidznillah semua. Ma asaba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu semua sumbernya dari Allah. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalban. Gitu. Jadi Allah mau bikin kaya tukang es teh dengan cara seperti itu, gitu. Diviralkan dulu. Itu Allah yang memviralkan hakikatnya. Gus Miftah mah hanya jalan doang. Cuman tukang esnya kurang syukur, harusnya bagi dua sama Gus Miftah itu. Tanda terima kasih gitu. Kayak ini nih, Allah mau bikin syahid ya, syahid. Kan itu Sayyidah Herat itu, si Afan itu. Iya, ditabrak. Itu Sayyidah Herat. Iya. Allah mau bikin apa? Sayyidah Herat. Lalu Allah mau viralkan keluarganya banyak yang nyumbang gitu. Presiden nyumbang, lalu Menteri Perumahan Rakyat nyumbang rumah. Babari ya tak? Coba kalau pakai ojol terus berapa ratus tahun dia beli rumah-rumah melulu. Tuh, jadi selalu ada hikmah. Bukan berarti kita melegalkan penabrakan itu kejahatan. Ini sisi hikmah. Selalu ada hikmah di balik setiap kepahitan. Nah ini juga kan sedang perang, sebutnya apa nih? Poskas apa? Dalam istilah politik tuh apa? Kamar prokas apa? Proksi ya, proksi pura-pura custom prokas zaman baheula. Proksi ya. Luar biasa. Pantas kata siapa? Malaikat ketika Allah mau bikin khalifah di muka bumi, artinya menciptakan manusia menjadi penghuni bumi. Malaikat protes lihat. Kumakara protes nak? Ya Allah, kenapa manusia dijadiin penghuni bumi, khalifah? Mereka kan tukang bikin banjir darat, tukang bikin kacau. Cicing siap, macam aing bae, gitu cek Allah. Aing nu berkuasa, kok sok tahu sia malaikat gitu. Jadi Nabi berpesan begitu. Hada qaulu amirina wa ruisin wa kabir wa qaidin wa sabirin wa syabirin. Oh iya, si Abdul Qadir memuji Kangjeng Nabi luar biasa. Kita memuji Nabi waktu muludan doang. Nabi salam alaika. Tak geno kabayang berkat bae deh. Aduh ampun. Oh muludan luar biasa, luar biasa. Apalagi di Tangerang Banten lah ya. Oh luar biasa. Anu jarang sholat ke ilu muludan. Kan lumayan bagus segitu ke, bagus bikin kelas nama. Tapi tetap baik sidik amanah nama tadi contoh. Tetap baik sidik amanah mah nggak dicontoh.
zuhudnya nggak dicontoh, sabarnya nggak dicontoh, ridhonya nggak dicontoh, ikhlasnya nggak berusaha dicontoh terus. Padahal Nabi lebih senang hal-hal seperti ini. Tapi lumayan mau urunan patungan buat maulid itu. Ustadznya sih yang selalu digembar-gemborkan itu doang. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa mengagungkan mulutku wajib dapat syafaat. Itu aja ustadznya, ceramahnya. Saya mau jujur kumaha, mau salat kumaha, tak jarang dibahas gitu. Atau salat rajin tapi jujur, itu jarang dibahas itu. Emang di longar aja tahu sih ngaji syariat belum saya gitu. Ngaji syariat belum kok. Tapi sekali lagi lumayan itu juga daripada nggak jujur, nggak mau maulid lagi. Masya Allah. Ya istighfarin, kebayang berkat istighfarin, kebayang angpau istighfarin. Itu dalam janji yang dibaca itu kan memuji-muji Nabi luar biasa dahsyat. Makanya berjanji itu termasuk kitab yang musyrik kalau kata Wahabi. Waduh, luar biasa. Memuji Nabi kan berarti memuji Allah. Makanya ada syari hakiki, ada syari majazi. Cuman mereka nggak ngaji usul fikih sih susah. Wahabi bangga pesantren ngaji usul fikih. Salawat nariyah musyrik kalau dibaca kan, musyrik suratan kamilat al-salim sahabat taman musyrik itu. Karena mereka nggak paham syari hakiki, syari majazi. Di dalam salawat itu aja apa? Salawat Ismul A'zam, wow. Allahumma inni as'aluka bismika al-azamil maktubi min nuri wajhika al-a'lal mubadid damil ba'daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika rasulika sayyidina Muhammadin wa as'aluka bismika al-azamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali wahdatil ka'u wahdatil kaunadad al-muqaddasi an kulli ahadin wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu tusalli ala wa terus. Sirri hayatil wujud. Nah ini ada sirri hayatil wujud wasabibil azami likulli mawjud, bahwa wujudnya Nabi Muhammad itu sir kehidupan, rahasia. Kalau dikupas udah itu bagian tauhid tasawuf itu bisa panah kalau guys. Wasabibil azami likulli mawjud, dan Nabi Muhammad adalah penyebab utama adanya makhluk. Kalau Allah nggak bikin Nabi, nggak nyiptain Nabi Muhammad, kalau Allah nggak ada maksud nyiptain Nabi Muhammad, Allah nggak menciptakan makhluk. Gitu. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Hei Muhammad, seandainya aku nggak akan menciptakan engkau, lama khalaqtul aflaq, maka aku tidak akan menciptakan alam raya. Jadi betapa mulianya Nabi Muhammad. Karena Allah mau bikin Nabi Muhammad, Allah bikin alam semua gitu. Kalau Allah nggak bikin apa-apa, Allah wae sorangan waya gitulah. La maujuda illallah. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Wow, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Matahari aja kalah sama sinar Nabi Muhammad yang merdu gitu. Jadi makanya basyarun walaysa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia memang, tapi tidak seperti umumnya manusia. Enggak umum. Mana enggak umumnya? Di antaranya nih, banyak banget. Di antaranya apa? Air seninya suci dan harum. Iya, darahnya suci dan harum. Karena ada siapa tuh, Abdullah bin Zubair ya, saat Rasulullah gerah tahu mana Pak Agus, mana Pak Agus? Pak Agus mana ya? Peliharaan saya. Mana ya Pak Agus? Waduh,
peliharaan hilang nih ya, gotong ya. Gerah tuh kalau orang Jakarta itu panas, kalau kata orang Jawa gerah itu sakit tapi bahasa halus. Saat Rasulullah wafat, lalu beliau bekam. Bekam itu biasanya apa? Ngilangin apa? Darah kotor. Bagi Nabi mah nggak bisa darah kotor. Waduh, penghinaan berat. Nabi mah nggak bisa darah kotor, nggak ada. Itu mah sedang ngasih contoh aja ke umat. Tasri' namanya, tasri', bikin syariah aturan. Jadi kalau kamu sakit ini bekam ya, caranya gini nih, gitu. Ini titik-titiknya di sini. Aku bekam tanggal sekian, makanya jadi sunnah gitu. Nabi mah nggak disilat darah kotor, penghinaan. Nah, Nabi itu nggak pernah sakit. Seumur hidup hanya 2 kali sakitnya. Saat disantet sehingga turun qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri naffatsati, min syarri hasidin. Lalu saat menjelang wafat, nggak pernah sakit tapi mah siak itu gering melulu. Kemarin juga harus dirawat demam berdarah. Berapa hari itu? Dan Nabi mah wow, sterak 6 pack. Wow, saya 1 pack. Perutnya 6 pack kanjeng Nabi. Ideal. Kekasih Allah ya dibikin sesempurna-sempurnanya. Ideal. Gantengnya nggak ada yang ngalahin, posturnya nggak ada yang ngalahin, kulitnya, rambutnya, pokoknya semuanya nggak ada yang ngalahin. Kekasih Allah tuh, disempurnakan. Suatu saat begitu dibekam, dikasih sahabat, buang nih darahnya, 2, bawa tuh sama Abdullah bin Zubair. Kalau nggak salah ya, Abdullah bin Zubair, maaf kalau salah. Udah dibuang belum? Udah dibuang belum darahnya? Saya minum ya Rasulullah. Bu, diminum darah. Lalu apa kata Nabi? Man khalata damahu bidami lam yamussahun nar. Siapa yang mencampur baurkan darahnya dengan darahku, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Tuh, Masya Allah. Coba-coba darah Pak Agus mana jelmana telucuhnya nama, oi ka dia piaraan di pojok wae. Darah Pak Agus diminum stroke. Aduh. Terus waktu itu beliau pernah buang air seni ya. Kalau zaman sekarang di pispot lah ya gitu, buang air kecilnya karena ada sesuatu hal, disuruh dibuang, malah diminum sama siapa namanya itu ya, lupa. Tuh, siapa yang meminum air seniku? Begitu ditanya ternyata bukan diminum, malah ternyata bukan dibuang malah diminum. Apa jawab Nabi? Siapa yang meminum air seniku, maka dia tidak akan pernah tersentuh api neraka. Tuh gitu. Itu kudu ditambayan wae piaraan ya. Ker. Nah, karena datang. Kudu dihibur bae ya biar. Doain semoga dapat jodoh lagi beliau yang solehah, yang kaya, dan umur 70 ke atas. Ya, kalau muda kan lama meninggalnya. Kalau kaya, lalu menikah seminggu, kaya raya, lalu kan dapat warisan bagusnya gitu. Jadi duda kaya menerima warisan. Tuh gitu tuh. Udah ada ngajak ini, udah data-data, cuman hilal belum keluar, baru kelihatan dikit. Berani lagi nih, saya kasih duit duluan. Wow. Tapi baru wacana. Nggak tahu nih ada tulisannya nggak di Lauhil Mahfuz dia. Aduh. Itu tuh, jadi bukan manusia biasa, Nabi mah bukan manusia, tapi tidak seperti umumnya. Keringatnya aja, keringatnya pernah dibotolin sama Sayyidah Aisyah, istri tercinta. Botolin pakai parfum sholat. Tuh, kalau seandainya
Misal Nabi pagi-pagi lewat sebuah gang, hari itu sore-sore masih terasa ini pasti tadi pagi ada Muhammad lewat sini, Rasulullah. Tahu dari mana kau? Khas sekali harumnya. Oh iya benar-benar. Sarua, iya pasti Pak Agus tadi lewat dia. Kau tahu dari mana? Bau kelelawar. Tadi mah harum, tadi sebelum ada dia harum. Begitu tadi kau udah bau ya. Masya Allah, kanjeng Nabi gitu. Aduh, belum bicara akhlaknya. Aduh, bicara fisiknya aja nggak bikin minder orang. Kalau berdiri sama yang tinggi, beliau ngikutin. Jadi yang tinggi itu nggak minder, kalah tinggi sama Nabi gitu. Tuh, begitu berdiri sama Pak Aris, dia ikut rada pendek gitu supaya Pak Aris tidak minder gitu. Itu kekuasaan Allah, kecintaan Allah itu disempurnakan. Tuh, Masya Allah, sabarnya luar biasa. Sekalipun emosinya bukan karena nafsu, karena agama. Ketika apa tuh pembagian ghanimah itu kan, habis perang, kaum muhajirin kan ada ghanimah, ada harta rampasan perang dari orang-orang kafir, binatang ternak, emas, segala macam lah. Orang-orang Mekah dikasih onta, kasih kambing, kasih kuda, kasih banyak lah. Orang muhajirin itu orang Mekah. Sementara orang Ansor enggak. Wah, desas-desus di belakang Nabi. Ini Muhammad, Rasulullah mentang-mentang kaumnya berasal dari Mekah, diduluin, dikasih ini dan itu, kita nggak dikasih apa-apa. Ya, kedengar sama Nabi ada yang laporan. Apa jawab beliau? Kan bilangnya gitu, nggak adil nih Nabi Muhammad, mentang-mentang keluarga besarnya Mekah dikasih ini dan itu, kita enggak. Apa jawab Nabi? Seandainya Allah dan Rasulnya dianggap sudah tidak adil, lalu siapa lagi di muka bumi ini yang adil? Tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya apa itu. Seandainya Allah dan Rasulnya sudah dianggap tidak adil, lalu siapa lagi di muka bumi yang bisa adil? Rasul aja sudah dianggap tidak adil, apalagi selain Rasul gitu. Waduh, orang muhajirin dapat onta, dapat kuda, dapat kambing dan berbagai macam rampasan ghanimah. Kalian dapat Rasulullah. Oh gitu. Kenapa? Ya, penduduk Mekah pulang perang itu bawa harta. Nah, tapi Nabi nggak ikut ke sono. Nah, kaum Ansor, orang Madinah nggak dikasih harta, tapi Nabi ikut ke Madinah. Kan coba pilih mana? Untung mana? Untung bersama Nabi. Wah, didinya karak ngerti pada nangis, ngantah hampura, gitu. Jadi nangisnya itu apa? Ngambeknya itu ngambek mendidik, ngambek berhikmah, ngambek wahyu gitu. Sehingga coba kalau kita yang ngambek, lebih ngambek lagi orang-orang yang dengar ngambek kita. Kalau yang dengar ngambek Nabi mah sadar, tobat gitu. Belum ibadahnya, aduh sampai bengkak-bengkak kaki tahajud. Kenapa Nabi tahajud sampai bengkak-bengkak kaki dan nggak pernah di masjid tahajudnya, nggak di masjid, kebanyakan di rumah? Kenapa? Takut dianggap tahajud itu wajib. Kelihatan orang, Nabi istiqomah tahajudnya tiap malam, sampai bengkak-bengkak kakinya. Jangan-jangan wajib nih kita, gitu. Kan dulu mah nggak tahu sholat tahajud sunnah, takut dianggap. Padahal sunnah, makanya karena sunnah jadi saya nggak pernah ngelakonin tahajud. Sunnah wajib gitu. Nggak pernah tahajud ya di rumah, saya mah nggak diliatin, takut dianggap wajib. Orang ngorok terus. Kalau kata Gus Pak Faris, Gus Pak, ngelonin istri pahala ibadah, tahajud pahala ibadah. Lebih enak mana ibadahnya? Ngelonin istri, kasihan deh Pak Agus.
Tahajud orang ngelonin nggak ada. Sama-sama ibadah. Masya Allah, enak banget kalau pada banyak ilmu mah. Nggak usah dipaksa, nggak usah ngelonin isi pun ibadah. Nah, bagus mah nggak usah isinya tahajud atau jomblo-jomblo, santai-santai tahajud itu sih ulah molor baik. Nah, ini mati waktu tahajud gak ibadah khusus ngelonin istri, kemarin dia ciuman ibadah semua. Apalagi isinya minta duluan, pahalanya dahsyat. Iya, istri itu kalau minta duluan ke suami pahalanya double triple. Kata siapa tuh? Syekh dalam kitab, ada itu kitabnya. Makanya bu, jangan malu-malu ya, minta duluan, itu pahalanya double triple ke suami. Mas Haris, ini mau hujan, kedinginan banget ini. Nah, tuh coba tuh, kita ngopi bareng, nyusu bareng gitu. Wow, itu pahalanya double itu kalau minta duluan. Pahala umroh. Jadi ini dauh atau hadis ini dari manusia termulia sadunia, pemimpin termulia sadunia akhirat, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat menjadi pemimpin yang paling sidik amanah. Apa beliau katakan? La yukmilul mu'min imanahu hatta yurida li akhiril muslim ma yuriduhu li nafsi. Seorang mukmin belum dianggap menyempurnakan keimanannya sehingga dia pengen saudara-saudara muslim lain sesuatu yang dia inginkan terjadi juga, dapat juga. Qad nafa kamalal imani, teman-teman wis nganapi akan sapa Kangjeng Nabi kamalal imani yang sempurnana iman aman. Kamal napa ini napa, bukan napa urbah ini ya. Viral juga napa urbah. Saya jengkel, itu mantan pacar saya dulu itu. Janda sekarang ya bagus. Ada suaminya. Janda apa ada? Nah, kalau janda boleh kita ke sono. Kasihan dia habis dirampok hartanya. Nolong aja nolong. Napa urbah dulu saya ngefans berat itu. Sekarang umur 40 berapa? 5 ya? Apa yang seberat gara-gara sinetron apa tuh? Yang viral dulu dia sinetron apa sama Primus itu? Bagus, belum lahir kayaknya. Bukan, Tersanjung lah. Tersanjung mah jengkel lah. Sinetron gak tamat-tamat seumur hidup. Kayaknya di demo aja tuh. Tuh, saya masih mondok di Jawa itu nonton Tersanggung, saya ketipu, saya ketagihan. Aduh, belum paham, buang-buang waktu. Aduh, itu Tersanjung takut kehilangan penontonnya. Sambung lagi, udah tamat, sambung lagi. Akhirnya di demo sama penontonnya. Woi, kapan tamatnya? Goblok sih ya. Atau benar mah nggak usah demo, ya udah aja nggak usah di setel belum. Habis bikin penasaran kali. Bukan Tersanjung. Siapa tuh? Primus yang mainnya sama Napa Urba, bagus. Itu saya, cantik banget ini apa Urbaj. Cuman begitu dia murtad saya jengkel, udah nggak ngapain lagi. Murtad, dia kepincut sama Jack Lee, orang kafir. Akhirnya Napa Urbaj ngalah, masuk Kristen sampai sekarang ya. Pantesan itu napa urbat, napa itu negatif senten. Tidak urbat itu untung, jadi tidak untung tuh orang. Napa tuh tidak, urbat tuh ribun tuh tidak untung, jadi rugi hidupnya. Kenapa? Walaupun jadi triliuner tapi dia kafir, rugi hidupnya, rugi. Kecuali dia dapat hidayah masuk Islam lagi gitu. Kalau dia murtadnya 10 tahun wajib dikodoin sholatnya selama 10 tahun, wajib dikodoin Ramadannya selama 10 tahun, wajib dikoin zakatnya kodoin selama 10 tahun kalau dia sudah nisab. Ya nisab terus arti duitnya banyak. Berat murtad.
Qad napa teman-teman wis nganapi akan meniadakan sebab Kangjeng Nabi kamalal iman ing sempurnane iman. Napa ini taluknya ke sana koneksinya. Aman sak ado saking bawang wong la yajibu kang la yuhibbu kang ora demen sapa umat. Li akhihi maring sedulure man muslim kang muslim al muslimi kang muslim sapa akhi mislama ing sepadane barang yuhibbu kang demen sapa akhi li nafsi maring awake. Idza ahbabta tatkala demen sira lim sikit li nafsika manfaat maring awak sira atau ibul at-ta'imati ing pira-pira panganan kang enak-enak. Wasanal kiswa atau ibal at-imati wasanal kiswatilan lebih bagus-bagus sandangan atyabal manazil lan lebih anak-anak pira-pira panggonan wasanal ujulan lebih bagus pira-pira dalam wa kasratul amwalan lawi alan akeh pira-pira harta wa bab tali akhika lan demen sira ya kamaring dulur sira muslimah kang muslim al muslimi kang muslim sapa bididi kalawan sabalike min zalika saking mangkono-mangkono atau ibil atimah ila akhirih. Faqad kadzabta fi da'waka kamal imani, maka teman-teman wis goro sira fi da'waka kamalil imani ing dalam pengakuan sira kamalil imani ing sempurna iman. Dijelasin nama Tuhan saya, Nabi bener-bener menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Jadi imannya belum sempurna, bener-bener belum sempurna. Siapa? Orang yang belum mencintai saudaranya sesama muslim seperti halnya apa yang dia cintai gitu. Idza ahbabta li nafsika ibaratnya kalau kamu senang makan yang enak-enak tapi kamu melihat saudaramu menderita, bohong sia iman acar sempurna gitu. Wasanal kiswa, kamu senang kendaraan yang bagus, pakaian yang mahal, jam tangan bagi 11 miliar, tapi tetanggamu pada menderita, bohong lo, iman sempurna, bohong, belum sempurna. Atau ibal manazil, kamu senang rumah-rumah apartemen yang megah mewah, harga miliaran, tapi tetangga kamu gubuk rewat bahkan mau roboh, bohong, kamu iman sempurna, bohong. Tetangga muslim soalnya, saudara muslim, bohong. Wasanal wujuh, kamu punya jalan yang enak, punya jalan-jalan ikhtiar yang enak, jalan-jalan usaha yang mantap, tapi orang lain pada susah cari kerja, bohong, kamu nggak bisa nolong. Kamu jadi direktur, jadi manajer enak banget, tapi orang lain mau kerja suruh bayar. Loh, mau kerja itu kan mau nyari duit ya, tapi suruh pakai duit. Blow on iya zaman. Itu masuk akal. Nyuap, masya Allah. Saya punya ipar itu yang ngejodohin guru. Itu dia waktu itu manajer. Banyak yang dia tolong bisa kerja syariatnya gitu. Lalu nggak pernah saya tanya suka diminta berapa itu, saya mah nggak pernah minta apa-apa. Cuman begitu mereka dapat gaji suka ngotot pengen ngasih. Halal nggak? Halal banget itu mah, tanda syukur saya bilang. Yang penting nggak diminta, itu barokah tak, uangnya barokah tak. Namun mau kerja bayar duluan, nggak berkah itu uangnya. Iya kan, itu kira-kira ikhlas apa kepaksa orang? Paksa, apalagi kerjanya kontrak. Baru berapa bulan udah pecat, bayarnya aja 5 juta. Nah ini nih fenomena ini, kalau Prabowo bisa ngilangin kayak gitu, udah dimuliakan Allah ya. Dulu zaman Gus Dur nggak ada outsourcing ya. Wow, Gus Dur dilawan. Gara-gara zaman Mega mulainya outsourcing ya. Penjualan aset kekayaan Indonesia, penjualan pulau apa tuh ke asing, Mega tuh, penjualan saham BCA ya,
Telkomsel segala itu tuh berat Megawati di akhirat natanya nah berat mau Abah Uji mah apa anggota dewan neraka. Abah Uji mah lebih keras lagi weh. Artinya itu kulnya kul dalam ilmu mantik kul ada kul jami ada kul majmu. Ada yang mengglobalisir, artinya rata-rata itu. Ada yang ke surga, cuman jarang banget gitu. Jarang banget. Legislatif, yudikatif, eksekutif yang ke surga jarang. Ada mah ada gitu. Anggota dewan gitu sama. Cuman diglobalisir. Neraka anggota dewan. Artinya bukan semua gitu. Kayak polisi kan, polisi neraka polisi. Ada juga yang ke surga cuman jarang gitu. Kudukan neraka heula mampirnya ya bisa setahun, bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 1 juta tahun tergantung. Ada anggota dewan yang miskin ya, siapa tuh? Viral nih, sedang viral nih. Haji Idam Khalid. Oh, itu ya, miskin ya, belum punya apa-apa ya. Ke kantor aja ngeteng channel ya. Eta mungkin eta kita lah di antara gitu mungkin. Dulu ada Kapolri yang miskin, rumah aja nggak punya siapa? Hugeng, eta gitu. Ada lagi jaksa agung yang terkenal clean, bersih siapa? Baharudin Lopa, cuman jarang yang kayak gitu. Ada yang cuman jarang gitu. Jadi kalau gaji asli mah tuh mah nggak bakal kebeli apa-apa pegawai mah. Kalau gaji asli mah sederhana hidupnya. Kayak KDM istri aja nggak kebeli, punya apa-apa. Aing lamun boga istri, aing soalnya ieu bau aing ngelonin istri bae moal kaburu ngurus rakyat, iya hikmahna ya kayak gitu. Saat ngomongna. Nah, tuh kalau saya nggak ada istri kan saya bisa tidur di bantaran sungai cenah sama rakyat. Allah alam. Kamu hartanya banyak miliar triliun, tapi saudaramu miskin-miskin, rakyatmu miskin. Oh bohong, siang aku iman bohong. Wah betul ya hikal muslim bididi. Kamu enggak sesuai dengan apa yang kau sukai. Kamu pengen kendaraan miliaran, rumah miliaran, tabungan miliaran, tapi saudaramu dibiarin miskin. Bohong, siang aku sempurna iman. Bohong. Ini Nabi yang bilang, faqad kadzabta fi da'waka kamalal iman. Benar-benar dusta lo, ngaku-ngaku iman sempurna. Dusta. Pakod nih, pakai kode ini. Kode ini huruf tahqiq tauhid. Ada stressing. Benar-benar dusta kamu gitu ngomongnya. Jadi Tuhan saya ngamuk ya Tuhan saya. Bukan dusta kamu ya, bukan gitu. Benar-benar dusta kamu. Qad kadzabta bidakwaka, dalam pengakuanmu merasa iman sempurna. Ya qalila tadbir laka jarun fakirun. Wong kang kedik manajemen. Iku laka tetap kadue sira jarun utawi tonggo fakirun kang fakir. Walakana ikut tetap pada sira ahlun utawi keluar kerabat pakupu koro kang pakir sapa walaka malun alaihi zakatun lan ikut tetap pada sira malun utawi harta alaihi kang ikut tetap ing atase mal zakatun utawi zakat. Walakala ini kita teka ada siara ribun utai untung kula yaumin ing dalam saban-saban dino ribuhun paukoribin untung di atas untung. dalam masa during untung. Wa maka niku tetep serta sira qadrun utawi kadar yazidu kang wubuh apa qadar anak qadri hajatika ing atase kadar kebutuhan sira ilahi maring qadar. Paman ukalah humanil ataih wa ridha bima hum bihi minal faqri, maka utawi nyegah sira lahum kadue pukoro
lahum kadue ya pokora ya. Anilatoi saking ngawehi huwa ridho iku huwa utawi manuk iku ar-ridho senang bima kalon barang wa kang utawi pukor iku bihing dalam minal fakri saking kepakiran walakin idakana nafsuka wa hawaka wa syaitanuka wa ro'aka fala jarama yasul alaika fa'alul khairi maka kuatu hirsin wa qatratu amalin wa hubbud dunya wa hubbul lid dunya wa qillatu taqwa iman. Lan tetapi tatkala tinemu apa nafsu ka nafsu sira wa hawa kalana pengen sira wa setonu kalan setan sira wa ro'aka ing dalam saburine sira palanjaro maka ora mamang iku mujud la yasulu iku wa ro'aka walakin idza kana apa nafsu mana ubarnya ini oh iku maka tuh Pelajar maka orang mamang iku mujud la yasulu orang gampang alingan sira apa pal khairi berbuat kebaikan iku maka serta sira iku pelajar situ aja lah kabarnya lah pelajar iku pelajar nah maka ini obat muqaddam dari kuatu hirsin predikatnya duluan subjeknya belakang maka ikut tetap serta sira kuatu hirsin utawi daya ambisi kekuatan ambisius wa kasratu amalin lan akehe angan-angan wa hubun lan cinta di dunia maring dunia wa qillatu taqwa lan kedika takwa wa imanin lan iman. Hei Eko Bupati anggota dewan Ahmad Saroni yang qalilat tadbir laka jarun bakirun yang dangkal manajemennya laka jarun bakirun lu punya tetangga-tetangga yang miskin tahu punya rata-rata rakyat-rakyat yang miskin aduh itu 11 miliar jam tangan kalau dibikin beras beliin beras walaka ahlun bukoro dan lu punya keluarga yang miskin kerabat yang miskin laka malun alai zakatun lu punya harta yang harus dijakatin wala karibun kullar yaumin ribhun bau karibin lu juga punya untung tiap hari bahkan berlimpah untungnya untung jabatan, untung dagang, untung bisnis, untung kayak yang punya bisnis Rolex di Indonesia siapa tuh? Jam tangan Rolex siapa lupa tuh kekayaannya triliunan itu wah lupa itu zakatnya luar biasa zakatnya belum lagi pengusaha di Kalimantan tuh yang beli boneka apa yang viral boneka apa anak-anak boneka Labubu itu penguasa Haji siapa orang Kalimantan Haji Amir siapa Haji Agus rata-rata Agus kaya loh rata-rata Agus Salim donatur utama Cilomok Agus di sini tapi iya gak boleh jauh karena Agus itu gak beneran iya tapi udah dulu kayaknya udah kenyang sama B.J. Habibie di Jepang di Amerika di Jerman kenyang cuma sekarang tinggal miskinnya dia tapi udah diganti kaya hati dahsyat udah nggak butuh makhluk bahkan istri pun sudah tidak butuh udah kaya hati nah itu kaya banget itu beli boneka aja di Thailand apa Filipina pusat boneka di mana itulah Bubu asalnya mana Thailand ya dia beli boneka ke Thailand itu harga bonekanya 2 juta pakai jet pribadi harga jetnya PP itu miliaran
Dia punya pesawat jet pribadi demi menyenangkan anaknya. Buat hadiah ulang tahun beli boneka ke Filipina, harga bonekanya 2 juta, ongkos jetnya PP berapa M? Tapi jetnya jet pribadi buatnya. Udah paling ya bahan bakarnya miliaran. Itu dia kalau ngejakat, Masya Allah, kalau zakat. Belum lagi ini siapa nih yang sedang viral di juga dalam semua kerusuhan? Khalid siapa? Khalid apa? Riza Khalid. Itu kekayaannya berapa ratus triliun. Itu kalau dikeluarin zakatnya beres utang Indonesia. Tapi yang kekayaan bukan hasil korupsi, minyak bukan. Kalau hasil korupsi mah enggak usah dijakatinnya. Itu mah dipulangin, bukan dijakatin. Kayak dulu ada tuh di TVRI zaman saya umur berapa ya? Ustaz, apakah wajib harta koruptor hasil korupsi dijakatin? Harus. Belum tahu Ustaz. Atau yang wajib dijakatin mah harta milkut tam, milik sempurna, milik sendiri. Nah itu hasil maling, milik sendiri bukan? Atau bukan? Itu mah bukan dijakatin, dikembaliin, jangan dapat maling. Saya tahu Ustaz. Atau ngaji. Naudzubillah min dzalik. Nah itu Riza Khalid kekayaannya ratusan triliun dolar rupiah itu, Masya Allah. Kalau harta halal jadi zakatin, udah beres utang Indonesia. Utang Indonesia berapa sekarang? 9.000 triliun. 9.000 triliun, Masya Allah. Ada yang mau ngasih wakaf ke sini, dia mau dapat duit 43 triliun. Waduh, rada curiga saya. Duit dari mana? Kalau halal moga-moga dikabulkan. Kalau kira-kira nggak halal moga-moga dihalalkan. Beres. Udah dia sebut KHT, sok bohong. Saya diminta ngitung zakatnya. Coba tolong dihitungin zakatnya. Kalau 43 triliun itu zakatnya berapa? Saya hitung. Ternyata zakat yang harus dikeluarinnya itu 1,3 M sekitar itu. 1,3 T. Saya guyonin aja. Zakatnya kasih ke saya semua ya. Tenang, bagus. Kalau dikabul Allah kawinkan kau yang bagus. Ulah nu janda 70 tahun. Waduh, esek-esek tuh mah. Gadis bagus. Gadis. Di sini aja ada umur 70 tahun dapat gadis 17 tahun. Kenapa? Fulus. Bagus. Maaf fulus, mampus. Nggak ada uang mampus sekarang. Ada di sini umur hampir 70 tahun dapat cewek 17 tahun. Fulus yang berbicara. Memang uang tidak segalanya, tapi segalanya butuh uang katanya. Kata siapa tuh motivator Umar ya. Perempuan itu kan dunia, bagian dari dunia perempuan. Jadi yang dilihat dunia. Aki-aki ayolah duniaan mau aku gitu. Pemuda ganteng pinter duitan memble mau laku. Iya, perempuan tuh bagian dari dunia. Nabi aja bilang begitu. Apa tuh? Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia itu sebuah benda materi, dan ada benda, ada materi terbaik dari dunia itu adalah mar'atus salihah, perempuan yang solihah. Itu bagian dari dunia berarti. Jadi wajar kalau perempuan senang rumah, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya, senang karena dunia, dia nyatu dengan dunia. Cuman kalau yang solehah udah tidak senang kayak gitu. Kamu itu punya harta yang wajib dizakatin melimpah ruah.
punya untung tiap hari bahkan berlimpah ruah ribhun faqaribin wa maka qadrun yazidu ala qadri hajatik, dan kamu punya harta aset yang melebihi kebutuhanmu, luar biasa. Awas, paman ukalahu manalatai waridho bima hum fihi minal fuqaroi. Kikir kamu terhadap orang-orang yang butuh, terhadap orang-orang miskin kamu kikir, berarti kamu senang melihat penderitaan dia. Awas ya. Makanya saya sering melamun. Di sini kan ada orang terkaya, kekayaannya itu mungkin tahu belum? Saya kenal. Ada berapa orang ya yang kayak begitu, luar biasa. Saya sering ngelamun, ya Allah, seandainya saya kayak beliau, waduh, pesantren-pesantren saya bangun, lalu santri-santrinya saya gratisin semua, lalu rumah guru-gurunya saya bangun, lalu yang tidak mampu saya suruh pesantren semua dan saya yang biayain, lalu saya berangkatin haji semua guru-guru ngajinya. Itu ngelamun itu. Dan itu ngelamun yang jujur, bukan ngelamun orang yang udah kaya lupa, bukan. Saya udah sering ngelamun begitu, dan itu pahala seketika saya dapat seperti itu. Ngelamunnya kayak gitu tuh langsung dikasih oleh Allah pahala. Dalam kitab Allah tuh ada kayak gitu. Jadi ada orang ngelamun saat itu di sana sedang pailit paceklik, sampai dia melamun, ya Allah, seandainya saya punya gandum korma gitu sebesar gunung Uhud, saya sedekahin nih, kasihan rakyatnya pada menjerit nih paceklik. Begitu dia meninggal, kaget, ya Allah, kok saya punya pahala sedekah banyak banget ini, melimpah ruah, sampai-sampai saya masuk surga gara-gara sedekah ini. Saya kan orang miskin di dunia, saya sok ngelamun, cek Allah. Lu sering ngelamun tuh, setiap kau ngelamun maka pahalanya seketika dapat sedekah sebanyak itu. Makanya sering-sering ngelamun itu. Harus ini, udah maka gak punya duit lu sedekah, ngelamun pelit, kebangetan. Harus sering ngelamun, harus asli ini. Ada kisahnya, ada hadisnya itu. Karena Allah tahu yang ngelamun waktu miskin kaya lupa, itu tahu Allah. Nah, model-model bagus, wow, lupa. Mau dijieun kaya ku Allah. Kerige poho kaya melawang buana ke beberapa negara. Pohonya nah anak kita urus aja noh. Ganti-ganti istri bayar kaya pegawaian. Miabi ge pernah dikelonin gue jana. Hati-hati itu. Walakin idza kana nafsuka, tapi seandainya nafsumu, berbagai keinginan-keinginan dunia, nafsu setanmu berada di belakangmu mengendalikan kamu, fala jarama la sulaika fal khair, maka pasti kamu tidak akan bisa berbuat baik. Karena kamu disetir sama nafsu, disetir sama setan, disetir sama kekikiran dan lain sebagainya, enggak mau berzakat. Maka kuatu hirsin wa kasratu amal wa hubbun lid dunya wa qillatu taqwa iman, karena kamu dibentengi oleh didominasi oleh ambisi kekayaan, ambisi cinta dunia, merasa masih panjang umur, dan sangat minim takwa dan iman. Itu yang menyebabkan kamu kikir, nggak peduli sesama, nggak peduli saudara. Anta musyrikin, anta musyrikun bika, utai kaum musyrikun kang musyrik bika kalawan sirah, wa bimalika kalawan harta sirah, wa bil khalq kalawan makhluk, wa ma indaka khairun an orang aiku indaka tetap indang sanding sirah khairun utai kebajikan. Kalau tu musyrik pada dirimu sendiri, lu ngaku Tuhan secara tidak langsung. Iya, kenapa lu kikir? Karena kamu merasa itu hasil jerih payahmu, milikmu. Berarti kamu Tuhan kalau begitu. Padahal itu semua milik Allah. Padahal kamu nggak bisa berjerih payah berusaha tanpa ditolong Allah. Lah kamu sudah merasa mampu, ini hasil jerih payahku, ini punyaku, ngapain dibagi-bagiin, suka-suka gue gitu. Nah ini keakuan ini egois. Ego ini udah secara tidak langsung aku Tuhan gitu. Musyrik sia. Wa bimalika, dan kamu
kamu musik dengan hartamu, kamu merasa terjamin dengan harta, padahal jaminan hakiki hanya dari Allah. Buktinya Allah mampu membangkrutkan hartamu, Allah mampu mencopot jabatanmu, Allah mampu ngabisin hartamu. Saya suka ingat tuh sama yang di mana tuh, di Karawaci tahun berapa ya, sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu tuh. Udah punya pabrik, udah punya mobil banyak, mobil truk, mobil pribadi, wah, tapi habis semua, habis. Dan terus ketika habis, istrinya bos itu jualan nasi uduk di trotoar Karawaci, pertokoan. Itu maha kuasa Allah ngambil itu. Gara-garanya apa? Suka ada penyebabnya secara syariat. Gara-garanya sering nggak mau bayar utang. Di antaranya apa itu tuh, Pak Chris yang pila itu, yang suka ngaji, yang dulu suka ngaji, Pak Imo panggilnya. Chris itu diantaranya punya utang ditagih, malah lebih galak yang nagih yang ditagihnya. Dia orang kecil nagih ke orang besar, akhirnya di semua gue, aduh hancur itu. Pak Imo cerita sama saya karena dia salah satu korbannya. Saya nggak tega ngeliat isinya sekarang jualan nasi uduk katanya di trotoar pertokoan Karawaci tuh, masya Allah, padahal kaya banget ya. Makanya jangan merasa tenang, tabungan udah banyak, tenang, aset sudah banyak. Berarti dia ditenangkan oleh selain Allah. Dia menuhankan harta, aset dan tabungan gitu. Terus di sana yang lucu mana, di Sangiang. Jadi punya home industry. Sudah cerita ya? Punya home industry, masya Allah itu mah kaya berarti bos. Nah, tetangga-tangga orang mana gitu ngambil barang ke dia, dikerjain di rumah, udah beres setor. Nah, aturan dibayar 500.000, miskin bayar 400. Setelah ngambil lagi, udah selesai, harusnya bayar 300, 100 dulu ya. Terus gitu-gitu aja, jarang dilunasin. Namanya orang kecil, pengrajin, jadi nggak bisa gimana-gimana, hanya ngejerit aja ke Allah kali, ya Allah ini kok dikurangin terus bayaran, nggak full. Akhirnya Allah Maha Adil, udah waktunya dibalikin dunia. Si bos itu numpuk utangnya tuh sama pengrajin itu. Mana bawa sepeda, ngayuh sepeda, bawa barangnya itu. Numpuk hutang, akhirnya harus bayar utang ke pengrajin tadi tah. Akhirnya perusahaan industrinya diserahin ke pengrajin, dia jadi kuli, bosnya dibalik. Kekuasaan Allah, muqallibal qulub, muqallibal kulli syai'. Termasuk yang di Permata, tetangga Pemarkam. Saya nggak boleh sebutin namanya, tapi Pemarkam sudah tahu kayaknya. Aduh, itu punya salah satu karyawan. Tuh, ceritanya karyawan bikin ini nih, ya bos. Nah, cuman bos ini sering ngezolim karyawan, hati-hati nih ya. Orang yang dizolim itu doanya makbul. Hati-hati, jeritannya ke Allah itu didengar, menggetarkan aras. Sekian tahun kemudian, ini hancur nih bos nih. Saya juga kenal bosnya. Nah, salah satu karyawannya sekarang rajin ngajinya. Dia cerita, emang kenal ono? Kenal. Kok kenal di mana? Saya dulu ngajar di sono. Itu bos saya, itu mantan bos saya. Terus, waduh, saya anak buah sering dizolim dulu, termasuk saya. Sekarang saya juga dizolim, saya bilang gurunya. Gurunya pernah dizolim, apalagi anak buah. Nah, berapa buah ada belum setahun pinjam uang ke anak buahnya. Anak buahnya udah ya lumayan sukses gitu. Dia sekarang jatuh hancur. Tuh. Terus kasih jangan, nanya ke saya, pinjam lagi. Terserah, kalau kira-kira nggak dibayar bakal ikhlas kasih. So ini tipenya tipe nggak jujur. Kalau kira-kira bakal ikhlas nggak dibayar silakan. Tapi kalau bakal sakit hati jangan. Nanti nggak banyakin dosa dia gitu. Nah, terus dia suatu saat kesini Pak Markam.
lihat-lihat bangunan lantai 2 ini sih kokoh banget bangunan. Ya alhamdulillah, ini salah satu donaturnya yang cor atas tuh ibu Anu itu kasih 50 juta waktu itu. Terus ibu yang di sana hampir 100 juta. Kalah sama ibu-ibu, bapak-bapak rata-rata. Iya kan, ibu-ibu duitnya dari bapak katanya. Bisa aja. Nah, begitu tahu ibu itu kasih sekian puluh juta, dia langsung telepon ke ibu itu, ternyata mau pinjam uang sekian puluh juta. Wah, alhamdulillah mau ditolong Allah. Untung ibunya konfirmasi dulu ke saya. Ini ada Pak Pulan mau pinjam uang buat anu-anu, kasih jangan. Waduh. Kok kapan? Waduh, saya cerita gini. Jangan. Kecuali ibu bakal ikhlas. Saya bukan nolong ibu nolong orang ya. Ibu mau nolong orang bagus. Tapi kalau kira-kira ikhlas, Abdul. Kalau bakal sakit hati jangan. Kasih aja lah sekedarnya kira-kira ikhlas. Sebab apa? Udah banyak korban. Udah banyak korban. Saya dipesan sama guru, cuma saya hanya bandel. Dipesan sama guru tahu 30 tahun yang lalu mungkin. Jadi jangan sembarangan pinjam duit zaman sekarang, pinjemin duit jangan. Tuh, apa sebabnya? Banyak yang tidak jujur, nanti takut jadi musuh. Gitu. Cuman saya kadang gitu nggak nurut sama guru. Tuh berapa kali saya ketipu, benar. Masya Allah. Ya, kembali ke takdir ya. Nah, jangan-jangan sekelas saya Abu ya, gebo kati pemalu lu Abu ya. Eman ditiluan. Guru sering banget gitu. Jadi musyrik bil khalqi, bahkan termasuk musyrik pada diri, merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, merasa pinter, merasa mampu, merasa punya banyak harta, gampang Allah ngabisin. Bahkan kamu musyrik bil khalqi dengan sesama makhluk, menuhankan orang. Siapa tahu dia bisa ngasih, siapa tahu bisa dia bantu, siapa tahu nggak ada yang bisa bantu, bisa ngasih tanpa izin Allah. Hati-hati. Ini di bulan Agustus kemarin, luar biasa. Ujian ke hati. Yang satu mau ngasih sekian ratus M, yang satu lagi sekian ratus M. Akhir Agustus tanggal sekian. Ini udah habis Agustus kok nggak ada MM-an. Kalau hati nggak ingat Allah itu nyesek gitu. Oh iya, ujian ya Allah. Dijanjiin jaminan sekian ratus miliar aja senang banget. Allah dari bayi ngurus kita udah berapa lalu Allah aja jamin rezekinya seumur hidup, lalu bahkan dijamin surga, kok kita enggak begitu senang gitu. Istighfar tuh diarahkan ke sana. Man kasurat ragbatu fid dunya, utawa sapa wong iku kasurat wakeh apa ragbatu demene sapa man dan demene man fid dunya yang dalam dunia, wastadda lan mengkristal banget apa rusuh ambisi neman alih atas dunia, wa nasialan lali sapa man al mauta ing kematian, waliko al haqilan ing bertemu ing Allah azza wa jalla, wala yufarriq lan ora pisah sapa man bainal halal misahakan bainal hal ing dalam hal antaranya halal wa haram lan haram, faqad tashabbaha bil kufari ladina qalu. Maka teman-teman wis narima serupa sapa man bil kufari kalan bir brong kafir alladzina qalu nyatane akeh kang wis pada ngucap sapa alladzina ing ayat ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna ila dahr. Masyaallah. Wallahu a'lam bi manane ma hiya ora ana utawi hayat iku illa hayatuna angin urip isun sadaya dunia nyatane dunia namutu mati ingsun sadaya wa nahyalan malan urip isun sadaya wa ma yuhlikuna lan ora bisa ngabinasaaken na ingsun sadaya apa ilanar angin mangsa kana kakaya kasatuna iku wahidun salah sawiji minhum kang tetap saking kufar walakin qad tahalaita dan tetapi teman-teman wis ngamapai sira bil islami kalau Islam pokok haqqaqta lan teman-teman wis ngaraksa sira di ma'da maka yang getih sira bisa hadat ini kelawan syahadat loro wa wafaqtalan wis
sesuai seirama sira al muslimin aing wasallam kabeh bisolati dalam salat siam dan puasa adatan dalam adate kebiasaan la ibadatan dudu ibadah tudhiru ngatonakan sira linasi mari manusia anak yang satu ne sira ikut takyun kang takwa wa qalbuka halate sira ikut fajrun kang pendosa wa ma yang pau kana ora manfaat kaing sira pedalika makon idharut taqwa linnas. Masya Allah, kalau ngaji ginian masuk surga susah. Mau ngaji Gus Baha masuk surga mudah. Artinya apa? Harus seimbang. Ini buat khaw, kalau ngaji Gus Baha buat roja namanya. Harap dan cemas harus seimbang. Dengerin nih, yang merasa ke surga, yang merasa udah punya kunci surga, dengerin nih. Bagus, merasa udah tobat, pede, kerage 2 bulan tobat. Aduh, dengerin nih. Mana tadi? Man kathurat rogbatu li fid dunya, siapa yang terlalu doyan dunia, cinta banget dunia, hati nih urusan hati ya. Siapa terlalu cinta dunia, wastadda hirsu, udah ambisi mengkristal di hati. Kekayaan, jabatan, kedudukan, nu kaingetan eta bae dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, bahkan kaimpi-impikeun kekayaan. Wa nasiyal maut, lupa akan kematian, walikal haq, lupa akan bertemu dengan pencipta segala-galanya. Walam yufarrik bainal halal, bahkan gak peduli halal dan haram dia. Uang rakyat digasak. Kenapa saya jadi emosi? Lagi viral ini nih. Uang rakyat digasak, uang dilebok, gak peduli halal haram. Korupsi apa? Timah berapa? 271 triliun ya. Korupsi minyak berapa? 271 triliun. Minyak berapa? 900 triliun. Terus apa lagi? Udah 5 kasus korupsi nih diberantas sama Prabowo nih. Tuh, nggak peduli halal haram. Takot tasabahabil kupar. Sungguh kamu sama aja dengan orang kafir, kata Nabi. Alladzina qulu, mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Masya Allah, itu di Quran, ada di surat Al-Jathiyah. Tidak ada kehidupan dunia kecuali dunia. Kita hidup, kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Udah waktunya mati, udah beres saja. Gitu. Dunia ini hanya sekedar buat kepuasan. Kehidupan ini adalah dunia ini untuk kehidupan. Ayo puas-puasin. Tidak akan mati sebelum ajalnya. Nanti udah habis kontrak baru mati. Tenang, puas-puasin. Gitu. Apa namanya tuh? Kepala muda, puas-puasin. Udah tua, tinggal batoknya. Kelapa muda. Selagi muda, puas-puasin. Udah tua, tinggal bongkoknya. Gitu kata siapa? Jainuddin MZ. Puas-puasin. Karena kawahidun, kamu tuh seolah-olah salah satu dari orang-orang kafir, kata Tuhan saya. Walakin kota haletabil, cuman kamu sudah pakai casting Islam. Dengerin nih Mas Saroni dan semua konco-konconya tukang korupsi, dengerin. Woi, kamu tuh kayak orang-orang kafir, nggak peduli halal haram, nyari duit. Koruptor, minyak, gas, oplos, BBM, timah. Oh, dengerin, cuman kamu bedanya udah punya casting Islam. Waqad hakok tadamaka, dan kamu sudah dilindungi, darahmu dilindungi, hartamu bisa ada dengan masuk berikrar syahadat, sehingga darah dagingnya haram diganggu gitu. Wa faktal muslimin, kamu seirama dengan orang-orang Islam kebanyakan, ya sholat, ya puasa, tapi kebiasaan doang, la ibadatan, bukan ibadah, itu hanya tradisi doang, casting doang. Ya kalau sholat kamu jadi ibadah, kamu tidak akan pernah korupsi, karena sholatnya akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kamu ibadah, tidak akan maling duit masjid. Kalau sholat kamu jadi ibadah, tidak akan maling duit negara, tidak akan menzalimi orang.
Itu kamu sholatnya baru adat doang, tradisi. Tudhiru linnasi anna taqiyun. Kau tampakkan bahwa kamu sebagai ahli takwa di depan manusia, padahal wa qalbuka fajirun, hatimu berdosa. Wa ma yanfa'u dzalik. Mana manfaatnya? Enggak ada gunanya kayak begitu. Tobat. Ini saya kalau ngaji live di seluruh stasiun TV mantap ini. Stasiun TV. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, bisa mengamalkan ilmu ini. Masya Allah. Ya qaum, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعبدنا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلاة تسع فيها علينا الأرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وأنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك فلا ينساك حتى لا يكون للشيطان علينا سبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Jangan ditelan mentah-mentah mas santri nih ya, ilmu ini. Kamu protes sama guru nanti. Guru mau makan enak-enak, santri mah tempe aja. Berarti imannya belum sempurna di guru. Kualat ya. Aduh, kayak Tuan Syekh Abdul Qadir dulu. Tuan Syekh Abdul Qadir makan mah ayam mah daging. Datang wali santri. Oh, ini Syekh Abdul Qadir katanya zuhud, tapi makan sama daging enak-enak. Nanti santrinya suruh puasa aja. Gimana sih? Kamu berhenti mondok di sini, berhenti. Gurunya egois. Kamu suruh puasa tiap hari sementara dia makan enak-enak. Wah, ketahuan sama Tuhan saya. Sini loh, anak lu suruh gua puasa supaya kayak gua. Kayak gua gimana? Nih, mana tulang-tulang ayam tadi? Kumpulkan semua tulang ayam bekas makan. Kun mayakun, jadi ayam lagi. No, gua dulu waktu mondok kayak lu. Makan sama tempe doang. Gua dulu makan sama sayur doang, makan sama garam doang, supaya bisa kayak begini. Goblok sih ya. Ya udah, anak saya mondok lagi atuh. Awas ya aja, lo protes kaing sih ya. Walat sih ya. Allah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.